Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap, timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi." Jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia.
Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Shin Tae-yong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong membeberkan lagi mengincar Jairo Riedewald menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romenyk, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romenyk memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romenyk gabung timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romenyk gabung timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda.
Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zylstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini, Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia, dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zylstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zylstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zylstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zylstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan 2 masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zylstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat.